Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam marilah kita sanjungkan keharibaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah kita dapat menuntut ilmu pada saat ini. Alhamdulillah, anak-anak yang sholih dan sholihah, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Anak-anak yang sholih dan sholihah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa belajar dulu di hati masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai ya. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan doa tadi Allah akan memudahkan semua urusan kita yang menyangkut tentang kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ananda yang sholih dan sholihah, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang tingkatan norma. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang perilaku sesuai dengan norma. Ada yang tahu nggak gimana sih perilaku sesuai dengan norma di dalam kehidupan bermasyarakat? Nah, kita akan bahas nih teman-teman. Ananda yang sholih dan sholihah, ketaatan terhadap norma adalah sikap patuh terhadap aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Sejatinya, kepatuhan hendaknya muncul dari kesadaran atas tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia ya, bukan karena adanya sebuah sanksi, tetapi keyakinan yang patut dikembangkan adalah sikap taat akan muncul dengan sendirinya apabila kita selalu membiasakan diri untuk senantiasa taat terhadap norma dimanapun dan kapanpun berada. Nah, kita sebagai seorang pelajar yang sudah mempelajari tentang norma, macam-macam norma, dan tingkatan norma di dalam masyarakat, hendaknya berusaha mencari dan menemukan hal yang sebaiknya dilakukan dan bagaimana menerapkan norma-norma tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ananda yang sholih dan sholihah, ketika kita mengimplementasikan atau menerapkan norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari, akan mewujudkan masyarakat yang saling menghargai ya. Walaupun kita berbeda suku, berbeda budaya, berbeda adat istiadat, tetapi kita saling menghargai satu sama lain. Jadi kehidupan kita itu akan tentram, tertib, aman, dan sejahtera. Ananda yang sholih dan sholihah, kita akan membahas tentang perilaku sesuai dengan norma yang dapat kita wujudkan di lingkungan sekolah. Yang pertama, seperti melaksanakan sholat duha dan membaca almat surat bersama. Nah, tapi karena kita masih dalam keadaan pandemi corona, maka kita melaksanakan sholat duha dan membaca almat suratnya itu dilakukan di rumah ya. Nah, yang kedua, mematuhi peraturan sekolah seperti tepat waktu hadir ke sekolah, tidak terlambat ya, disiplin dalam mengumpulkan tugas yang diberikan oleh ustadz dan ustazahnya. Yang ketiga, mengucapkan salam ketika bertemu dengan ustadz dan ustazah dan teman-teman yang ada di sekolah. Yang keempat, saling menghargai dan saling tolong-menolong sesama teman ya. Walaupun kita berbeda suku, kita harus saling menghargai satu sama lain ya. Dan kita harus saling tolong-menolong dan saling membantu sesama teman. Karena kita tidak mampu hidup sendiri dan kita itu adalah makhluk sosial yang saling tolong-menolong dan membutuhkan orang lain. Yang kelima, menghargai dan menghormati ustadz dan ustazah serta mendengarkan dan mematuhi perintah ustadz dan ustazah saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang keenam, berkata jujur, mengerjakan ulangan dengan jujur ya. Yang ketujuh, kita akan melestarikan lingkungan di sekolah kita, mulai dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan di sekolah tetap bersih dan nyaman ya. Otomatis ketika lingkungan di sekolah kita bersih, kita akan nyaman dalam kegiatan belajar mengajar ya.
Anak-anak yang solih dan solihah, kita berdoa masing-masing semoga pandemi corona ini akan segera berakhir dan kita bisa melaksanakan sekolah seperti biasa dan kita bisa menerapkan perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan sekolah kita. Anak-anak yang solih dan solihah, selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku sesuai norma yang dapat diwujudkan di lingkungan keluarga ya. Contohnya seperti yang pertama, sholat berjamaah bersama keluarga. Yang kedua, membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Misalnya mencuci piring, menyapu gitu ya. Dan kita memang harus saling membantu satu sama lain. Karena kan posisi kedua orang tua kita juga kerja gitu ya. Minimal kita bisa membantu mencuci piring dan menyapu rumah gitu ya. Yang ketiga, menaati peraturan rumah yang sudah disepakati oleh keluarga. Yang keempat, menghormati orang tua ya, menyayangi orang tua gitu ya. Bagaimanapun orang tua lah yang telah mengandung kita selama 9 bulan lebih gitu ya, yang telah menyusui kita, yang telah membesarkan kita dan merawat kita hingga kita bisa menjadi seperti yang sekarang ini ya. Yang kelima, saling menyayangi antara adik dan kakak, antara adik dan abang, antara kakak dan adik. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku sesuai dengan norma yang dapat kita wujudkan di lingkungan masyarakat ya. Seperti berperilaku ramah dan menjaga tutur kata yang sopan terhadap orang lain. Bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik ya. Saling menghargai dan saling tolong-menolong sesama tetangga misalnya. Menghindari perbuatan yang seperti melanggar hukum, seperti mencuri, membunuh, dan perilaku tercela lainnya. Selanjutnya, menjaga ketertiban dan menjaga kebersihan lingkungan masyarakat dengan kegiatan kerja bakti dan gotong royong ya. Anak yang solih dan solihah, semoga kita bisa menerapkan perilaku yang sesuai dengan norma, baik di lingkungan keluarga, ya, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, ya. Anak yang solih dan solihah, Ustazah akan memberitahukan bahwa pertemuan minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian. Nah, silahkan pelajari materi yang sudah pernah kita pelajari dari awal hingga sekarang. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita memperbanyak istighfar dan membaca doa kafaratul majelis. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.